every day, setiap hari, setiap saat, universe itu berbicara dengan manusia, berbicara dengan saya, berbicara dengan kamu, dan itu melalui sinkronisasi tanda-tanda khusus. Karena nggak bakalan guys datang malaikat ujuk-ujuk ngomong sama kamu, bisa mati kamu nanti. Itu biasa. Kenapa bisa mati? Karena perbedaan energi yang sangat kuat ya. Kamu nggak akan sanggup berhadapan dengan malaikat-malaikat itu atau suruhan dari universe tersebut. Dan itu biasanya akan diwakilkan melalui tanda-tanda atau synchronicity tadi ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juli 2024 ya. Ada seseorang yang pengen kasih kabar ke kamu guys. Oke, nggak kamu minta mungkin, kamu nggak menanyakan, tapi dia pengen kasih kabar aja ke kamu, oke? Karena itulah kamu nggak perlu memfokuskan wajah siapapun dan nggak perlu menyebutkan nama siapapun di dalam hatimu. Karena kalau memang orang ini kamu kenal, kamu bakalan langsung tahu nantinya ya ketika menonton video ini, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja dan jangan terlalu dipikirin. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama dari Oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan ini. Naluriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku. Oh, kenapa aku dengar lagu itu guys? Naluriku sebagai lelaki. Berarti kemungkinan besar orang yang mau kasih kabar ini adalah seorang playboy, seorang player yang suka sekali mengumpulkan, mengoleksi wanita di dalam hidupnya. Gua banget dong guys. Oke. Halo kamu yang mau kasih kabar, apa kabarmu? Oke, synchronicity. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moment and synchronicity. Something different with you guys. Ada sesuatu yang beda denganmu karena ada synchronicity kalau berkaitan dengan kamu. Tapi ini orang lagi dikelilingi banyak orang lain guys, banyak orang. Jadi kalau dia ini perempuan dikelilingi banyak laki-laki begitu ya. Kalau ini laki-laki dikelilingi banyak perempuan, oke? Atau apapun itu guys. Yang pasti ada maskulin yang dikelilingi banyak feminim, apapun jenis kelaminnya. Tapi salah seorang dari feminim itu different, berbeda. Dan orang ini melihat banyak synchronicity atau tanda-tanda yang agak istimewa berkaitan dengan kamu. Dan itu bikin dia bingung guys. Tiba-tiba aku bingung tentang synchronicity. Itu biasanya karena memang orang yang sedang aku reading ini atau yang akan mengasih kabar ini nggak ngerti tentang synchronicity. Oke, tapi dia melihat sesuatu, aware mengenai synchronicity dan mungkin repeated numbers ya, atau ada peristiwa-peristiwa tertentu. Kayak misalnya nama kamu Lenny contohnya, dan kemudian dia dengar lagu yang judulnya Lenny, dia teringat kamu. Itu biasanya ya guys, synchronicity. Atau misalnya nama kamu Jainab misalnya nama kamu, dan kemudian ada billboard besar tulisannya Jainab dan dia langsung teringat sama kamu. Itulah synchronicity. This person is like forced to think about you. Tapi dia bingung guys, apa ini gitu. Dia masih kebingungan apa ini karena berkaitan dengan synchronicity. Biasanya orang yang kebingungan dengan synchronicity itu adalah orang-orang yang masih belum full awake ya guys, atau masih belum disadarkan secara spiritual, dan dia nggak ngerti bagaimana cara universe berkomunikasi dengan manusia sehari-hari, everyday, setiap hari, setiap saat. Universe itu berbicara dengan manusia, berbicara dengan saya, berbicara dengan kamu, dan itu melalui sinkronisasi tanda-tanda khusus. Karena nggak bakalan guys datang malaikat ujuk-ujuk ngomong sama
sama kamu bisa mati kamu nanti. Itu biasa. Kenapa bisa mati? Karena perbedaan energi yang sangat kuat ya. Kamu gak akan sanggup berhadapan dengan malaikat-malaikat itu atau suruhan dari universe tersebut. Dan itu biasanya akan diwakilkan melalui tanda-tanda atau synchronicity tadi ya. Bisa jadi ada orang yang tiba-tiba menasihatkan dia, ngomong sesuatu ujuk-ujuk gak jelas orang ini datang dari mana, ngomong sesuatu dan dia langsung teringat sama kamu. Model-model begitu guys. Dari sekian banyak orang yang berkeliling mengerumuni dia, you are different and you are special, tapi explainable, masih belum bisa dijelaskan kenapa kamu istimewa. Ayo kita lihat keadaannya guys. Halo. Ekol Pandel, Mike 3, Ekol Pandar, Angel Sekol Pandar. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia di bulan Juli 2024 untuk mereka yang sedang menonton video ini. The Six of Swords, kemungkinan besar ini orang pergi menjauhi kamu beberapa waktu sebelumnya atau akan segera menjauhi kamu. The Six of Swords ini kalah perang ya guys. Kenapa ada orang yang kalah? Karena lebih lemah. Kalau lebih kuat dia nggak akan kalah perang. Kalau seandainya dia lebih kuat, powernya itu lebih tinggi atau perlengkapan perangnya lebih oke, strateginya lebih oke, dia nggak akan keluar dari medan pertempuran guys. Karena ini kalah perang, The Six of Swords. Oke, mari kita lihat dulu senternya seperti apa. Halo. Makin keras itu guys. Naluriku sebagai, itu lagunya siapa ya? Samson ya. Ada Two of Cups. Nah, apa ini guys? Kenapa kalian berurusan sama orang kayak gini? Karma apa yang kalian kalian bikin di masa lalu atau di kehidupan sebelumnya? Kok bisa-bisanya aku itu ngurusin dari ini loh. Mulai Juli aku ngerasa banyak berurusan dengan The Two of Cups atau mutual connection atau reciprocally feeling. Tapi ada yang pergi. Kenapa bisa begitu Ray? Ya tentunya perbedaan ya, berbagai macam perbedaan guys, frekuensi terutama. Nggak paham. Kamu memahaminya cups itu atau emotion itu seperti ini, dia memahaminya cups atau emotion itu seperti ono. Dan ini dan ono itu hal yang berbeda, itu yang bikin tendang-tendangan guys, mental. Salah seorang mental atau salah seorang ditendang out. Dan kemudian kok bisa nggak connect ya? Ini kan The Two of Cups ya, apa boleh buat? Even feeling ada di situ, but if reality itu hal yang berbeda ya. Tapi ini mutual feeling. Berarti kamu pun mengalami synchronicity ya. Kamu pun berarti mengalami synchronicity. Begitulah The Two of Cups ya. Kedepannya aku akan menjelaskan kartu ini. Begitu juga dengan kamu. Kamu tambahkan aja embel-embelnya. Begitu juga dengan kamu. Begitu juga dengan kamu. Begitu juga dengan kamu. Karena The Two of Cups is like mirroring guys, one to each other ya. Seperti melihat cermin. Jadi kalau dia menghindar dari kamu, kemungkinan besar kamu juga menghindar dari dia. Kalau kamu itu kayak penasaran sama dia, kepo-kepo sama Instagram dia, sosial media dia, maka dia pun kepo-kepo penasaran dengan Instagram kamu, sosmed kamu, The Two of Cups. Kalau kamu malu-malu, dia malu-malu. Kalau kamu greget, dia greget, something like that guys. Dan privilege dari The Two of Cups adalah you can control this person by controlling yourself. Kalau kamu tenang, dia tenang guys. Itu enaknya The Two of Cups ya. But this is mutual feeling. Dan this is mutual synchronicity. Bisa jadi kamu juga dikelilingi banyak orang saat ini. Aduh, habis deh lu ya. Jadi dia itu King of Wands type energy atau kamu Queen of Wands energy, vice versa. Banyak yang kagum sama dia, banyak yang kagum sama kamu, banyak yang PDKT sama dia, banyak yang PDKT sama kamu. Tapi kan berdua tuh kayak ngerasa ada yang berbeda ya. Oh, Queen of Cups. Kayak nggak bisa menerima kenyataan gitu guys, kayak rejecting about the feeling. That's why the Six of Swords tadi datang. Six of Swords itu menjauh ya. Nggak kuat sama feeling-feelingan. Apaan tuh feeling-feelingan? Bullshit tuh feeling-feelingan. Begitu King of Wands energy guys ya. Sebentar lagi ini orang akan berubah menjadi King of Cups. Atau kalau dia Queen of Wands saat ini, dia sebentar lagi akan berubah menjadi the Queen of Cups. Wands, Cups, itu semua minor arcana dibikin manusia. Kita bisa pura-pura gak peduli sama orang dan bisa memfokuskan pikiran kita sama seorang sehingga kita bisa peduli. Ada anak jalanan guys, oke, dan kemudian kita bisa memalingkan wajah dari dia, tidak perlu melihat dia. Artinya kita gak peduli. Kita bisa melihat dia, membayang-bayangkan dia betapa sulitnya hidupnya, dan kemudian kita jadi peduli. Itulah perubahan dari Swords energy ke Cups energy hanya dengan pikiranmu. That's why you are so powerful. Ini orang juga lagi menggunakan powernya untuk mereject feeling, perasaan. Trio Sword, we're in trouble. Oke. Dan Trio Sword di sini aku lihat bukan hanya dengan satu orang, banyak orang ya. Player ini guys.
player ya. Kenapa dia mereject feeling? Because this person doesn't want to hurt you. Cups energi tulus guys, dan tidak ingin menyakiti. Itulah makanya dimiringkan menjauh Six of Swords atau mendorong kamu out of their life. Tujuannya supaya tidak terjadi sakit menyakiti di antara kalian berdua. Tapi mau gak mau yang namanya feeling dikorbankan itu akan menyakiti dirinya ya, menumbalkan dirinya berarti. Divine soul counterpart katanya guys. Divine soul counterpart. This is not common feeling from this person, dan dia ngerasain berbeda. Karena itulah dia gak mau pakai perasaan energetically. Di realita dia kayak kebingungan, kenapa gue begini ya. Gue suka sama dia tapi kenapa gue menghindar. Gue tertarik sama dia tapi kenapa gue mencoba untuk gak pengen tahu tentang dia. Gue gak mau ngomong sama dia, gak mau dekati dia, tapi kenapa gue kepoin dia. Duality ya. Itu biasanya Five of Wands energy. Beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Orang begitu galau biasanya guys, karena gak bisa memfokuskan hati, pikiran, tindakan satu garis lurus. The Ten of Pentacles kemungkinan besar sudah punya. Oh, no. Bisa jadi ya. Kemungkinan besar sudah menikahi nih orang saat ini, atau ada relationship lah ya. Atau dia itu lebih penting dunia sebenarnya daripada cups emotion. Oke, dan itu dua hal yang berbeda ya guys. Makanya di tarot pun dipisahkan cups-cupsan dan pentacles-pentaclesan. Jadi the Ten of Pentacles ini adalah kesenangan duniawi. Mungkin untuk kalian yang saat ini tidak ada ikatan pernikahan atau nggak ada ngomongin tentang pernikahan di sini guys, maka ini yang pasti fun-fun aja, casual aja, jangan pakai perasaan. Oke. Kalau ini misalnya adalah tentang pernikahan, kemungkinan besar dia sudah menikah dan kemudian dia fokusnya sama the Ten of Pentacles. But there is a feeling, dan kemudian ada synchronicity, dan ini hubungan atau ini perasaan ya, bukan hubungan, ini perasaan berbalasan dengan kamu ya. Berarti kamu juga saat ini sudah bisa sebutkan nama dia guys. Kamu gak kebingungan lagi siapa ini orangnya. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Yang paling kuat so far ya. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn menang 2-1 dari Cancer, Scorpio, Pisces. King of Pentacles ini kemungkinan wealthy, very wealthy person, atau orangnya punya karir yang bagus. Kalau dia punya bisnisnya bagus guys, atau just typical stubborn, keras kepala, dominan, nggak suka diatur-atur, mau sesuka hatinya, mau seenak-enaknya saja. The King of Pentacles ini juga orang yang logik ya guys, realistis. Itu muncul di recent past 1-6 bulan terakhir, dan ada perubahan yang signifikan aku lihat setelah munculnya synchronicity ini. Karena synchronicity pasti berkaitan guys dengan spiritual awakening. Tergantung bedanya itu seberapa besar intensitas awakeningnya ya, atau bangunnya dia itu seberapa melek gitu loh guys. Matanya itu terbuka seberapa lebar, something like that. Kita semua spiritual, makhluk spiritual. Kalau udah disebut sebagai makhluk spiritual, berarti kita sudah aware tentang sebuah kekuatan di luar dari kekuatan manusia yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita tunjuk, tapi bisa kita rasakan ya. Itu orang yang paham tentang konsep ketuhanan, universe, agama, spirituality, apapun itu. Tapi kan gak semuanya matanya itu sama-sama terbuka lebar, something like that. Dan ini orang mungkin masih belum lebar-lebar banget guys, kayak baru bangun, kayak baru disadarkan. Tapi yang jelas dia keluar dari posisi logis, realistis. Dan kemudian saat ini ketika kamu menonton video ini, there is a feeling, the Queen of Cups, yang dicoba untuk ditekan. Karena ini the Two of Cups, kamu pun sedang mencoba untuk menekan. Kemungkinan besar penghalangnya adalah legal relationship. Aku wis punya bojo re, suka sama orang tapi mau gimana lagi. Ya wes, aku harus bilang bahwa aku tidak suka sama dia. That's the wrong way ya. Divine soul counterpart. Kadang-kadang aku takut guys, kalian pikir readingan tarot ini tujuannya untuk mengacak-ngacak rumah tangga, mengacak-ngacak hubungan resmi orang. Enggak, sama sekali enggak ya. But we are talking about energy here. Energy doesn't lie. Dan kadang-kadang itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dunia ini. Contohnya aja guys, kamu itu lulusan ilmu peternakan ya, kamu adalah sarjana peternakan tapi kamu kerja di bank, kan itu biasa ya guys terjadi ya. Oke. Jadi kalau orang cek ijazah kamu, ijazah ya saya sarjana peternakan, oke, tapi kamu di bank guys, jago lagi kamu di bank. Posisinya bagus. Itu kan sering terjadi. Same like the energy ya. Energi kadang bicara tentang emotion, perasaan yang tulus, tapi justru malah yang ditunjukkan berbeda. Itu makanya kadang-kadang tarot itu kalau untuk orang-orang yang tidak bisa open minded,
sometimes dangerous, berbahaya ya. Tapi supaya kamu tahu, energi akan punya ceritanya sendiri dan kemudian reality akan punya ceritanya sendiri. But this person is changing, berubah saat ini katanya, termasuk feeling ke kamu. Knight of Sword ini guys, kayak ada kemarahan aku lihat. Kesal ini orang. Kesalnya sebenarnya bisa jadi ke-trigger sama kamu karena kamu kan mengcopy sikap dia. Jadi seperti dia tuh, kalau dia marah sama dirinya sendiri, dia marah sama kamu. Kalau dia marah sama kamu, dia akan marah sama dirinya sendiri. Mengenai apa? Mengenai perbedaan yang terjadi antara in soul level dengan reality atau kehidupan nyata. Di soul level there is attraction yang sangat kuat sekali dan feeling yang sangat kuat sekali. Tapi di reality, di kehidupan nyata itu ditekan. Itu akan bikin orang uring-uringan guys, dan kemudian marah sama kamu. Karena kamu kan mengcopy sama persis seperti yang dia lakukan. Ini agak membingungkan aku lihat. Jadi kabar dia ini kebingungan saat ini dengan apa yang terjadi. The Three of Pentacles is mind your own business, katanya bodoh amat sama kamu. Aku lihat ada rejection yang sangat kuat sekali di sini guys, dan karena ini the Two of Cups, maka kamu pun melakukan hal yang sama. Kalian tuh kayak akan saling jual mahal, saling mengabaikan satu sama lain, saling berpura-pura menutupi perasaan yang sebenarnya. Dan ini yang membuat kamu pun masuk dalam Knight of Sword energy. Kamu suka kesel ngeliat ini orang, tidak terjelaskan keselnya kenapa. Itulah tugasku di sini guys, menjelaskannya kenapa bisa. Because there is a difference between mind, heart, and action. Keluar dari kegalauan dunia ini guys, 90% bisa beres itu kalau udah sama hati, pikiran, dan tindakan. Gak ada yang memaksa kamu harus berurusan sama ini orang, enggak. You just need to choose the right path ya, yang akan menjadi kayak patokan. Kalau misalnya saat ini kamu sudah punya pasangan sah, maka tindakan kamu harus yang baik gitu ya guys, jangan sampai mengganggu hubunganmu saat ini. Nah, kalau begitu kamu tinggal arahkan pikiranmu dan hatimu untuk sesuai dengan tindakanmu. Itu pun akan membuat jalan lurus tadi antara hati, pikiran, dan tindakan. Dan itu akan membuat kamu keluar dari kegalauan. Itu bisa dilatih semuanya ya, karena ini the Two of Cups. Kalau kamu belajar melakukan itu, dia pun akan belajar melakukan hal yang sama. Itu yang paling enaknya dari the Two of Cups ini. Jadi daripada sibuk marah-marah sama dia, mending kamu beresin dirimu. Dia pun akan tenang di sana nanti. Bukan tenang di sana. Dia pun akan energetically change, ya, berubah, dan nggak perlu ada konflik-konflikan lagi di antara kalian berdua, something like that. Dan ini galau banget aku lihat, ribet banget aku lihat di bulan Juli ini karena adanya perasaan yang tidak terjelaskan ini. Perasaan yang dipendam dan diabaikan, diingkari. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia untuk bulan Juli 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.